So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah iQOO Z11, smartphone yang punya kapasitas baterai terbesar di Indonesia yang udah launching dari tanggal 25 Mei kemarin. Gak nanggung-nanggung, kapasitas baterainya ini ada di 9020 mAh yang gak cuma gede-gedean angka, tapi punya daya tahan yang beneran awet. Nanti bakal kita bahas. Nah, baterainya sendiri iQOO Z11 ini start dari 5 juta buat storage terendahnya sampai 6,9 juta buat storage 12/256 GB. Oke, buat desain sendiri iQOO Z11 ini tampil dengan desain flat yang nggak kelihatan ya kalau dia tuh punya baterai super badak. Bodinya masih nyaman buat digenggam dan ukurannya juga masih termasuk compact buat ukuran baterai segede itu. Bobotnya sendiri ada di 213 gram dan punya ketebalan yang ada di 8,3 mm. Desain kameranya fresh, agak beda dari kebanyakan desain kamera smartphone yang udah-udah dan aku sih nyambutnya cukup positif ya karena HP ini jadi punya karakter. Pilihan warnanya sendiri ada dua, yang kita bahas sekarang ini Glacier Blue dan ada satu lagi yang Cosmic Black. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic dan grill speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Lalu ada dua buah lubang mic, lubang charging USB-C dan ada grill speaker lagi yang menandakan speaker dari iQOO Z11 ini udah stereo speaker. Nah, iQOO Z11 ini juga udah support IP rating IP68, IP69 yang menandakan smartphone ini tuh udah aman ya kalau misal kecelup ke dalam air atau kena water jet. Buat layar, panel yang dipakai AMOLED, resolusinya 1.5K 1260x2800 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,83 inci. Layarnya ini juga udah punya refresh rate di 144 Hz dan punya 2000 nits global peak brightness yang udah terang banget ya buat penggunaan di luar ruangan. Untuk kualitas gambar yang ditampilin udah cakep, nikmatin konten dengan visual cakep di smartphone ini tuh sangat-sangat mendukung. Kalau buat desain layar, yang aku suka layarnya ini tuh punya bezel yang tipis dan sama rata ya di keempat sisi. Jadi layar HP ini tuh kerasa lebih luas dan kerasa punya kelas. Buat fingerprint tentunya udah under display yang jenisnya optikal. Kecepatan bacanya sendiri udah cukup kenceng dan udah cukup nyaman juga buat dipakai sehari-hari. Overall kualitas layar dan tampilan desain yang dikasih sama iQOO buat iQOO Z11 ini tuh udah cukup memuaskan buat kita sebagai penggunanya. Lanjut buat performa iQOO Z11 ini itu pakai chipset Snapdragon 7S Gen 4. Buat jenis storage-nya sendiri LPDDR4X dan UFS 3.1. Skor Antutu pas kuliah sore tes ini dapat angka di 1.150.000-an yang angkanya ini udah cukup nunjukin kalau performanya ini bakalan cukup oke ya buat kita geber. Nah, mainin game Mobile Legends dapetin settingan rata kanan alias ultra. Dan ketika aku push rank berjam-jam di smartphone ini, FPS tuh tetap stabil buat dapetin mentok di 120 FPS-nya. Ya mungkin sesekali turun, tapi turunnya tuh cuma ke 110-115 FPS dan dapetin frame rate rata-rata di 119 FPS. Lanjut buat PUBG Mobile, sayangnya di settingan smooth, frame rate yang kebuka ini masih sampai ekstrim aja, alias mentok di 60 FPS. Pas dimainin jelas ini dapat 60 FPS tanpa kendala sama sekali. Ditambah buat gyroscope-nya jenisnya ini udah hardware yang bikin pengalaman mainnya tambah asik lagi. Ya berharap aja di next update settingan frame rate lebih tinggi ini udah kebuka biar lebih puas lagi. Karena smooth ekstrim masih terlalu enteng ya buat smartphone yang satu ini. Kalau buat Genshin Impact kita coba di lowest-nya dulu dan alhasil pas aku coba dapatin rata-rata 58 FPS selama main sekitar 30 menitan. Lanjut aku coba pakai settingan highest dan frame rate rata-rata ini ada di 34 FPS. Ya tergantung preferensi dan kenyamanan lah. Kalau aku pribadi itu bakal turunin grafiknya ke medium biar dapetin grafik yang masih oke, tapi frame rate-nya juga masih kerasa smooth. Kalau buat baterai kapasitasnya kayak yang udah aku sebut di awal yaitu 9020 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 3% aja. Scrolling IG Reels selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 4% dan buat main Mobile Legends selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 11% doang. Yap, awet banget. Buat penggunaan harian aku tuh bisa dapat 2 hari sekali ya buat ngecas HP ini dan itu pun baterainya masih sisa di hari keduanya. Nah, kalau buat speed ngecas ini ada di 90 watt flash charge yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 10 menit. Buat kapasitas baterai 9020 mAh ini udah termasuk kencang. Oh ya, HP ini juga udah support bypass charging. Jadi buat yang suka main game sampai lupa waktu, ini fitur bakal kepake banget dan gak bakal ngerusak baterai plus ngejaga suhu juga supaya smartphone ini gak overheat ketika digeber main game berjam-jam. Buat konektivitas, HP ini support Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.2, support NFC multifunctions dan Air Remote, serta buat USB-C-nya ini 2.0 yang udah support OTG.
Kalau buat sistem operasi, iQOO Z11 ini pakai Origin OS 6 dengan basis Android 16. Untuk update sendiri ini dijanjiin dapat 3 kali major update dan 5 tahun security patch. Buat fitur AI juga udah cukup memadai seperti AI Erase, AI Creation, AI Screen Translation, dan lain-lain. Ada juga fitur Vivo Office Kit, jadi tuh kita bisa screen mirroring ke laptop Windows atau Mac. Dan kita juga bisa transfer file dengan cepat, bahkan yang ukurannya besar sekalipun lewat wireless ini juga kencang. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, iQOO Z11 ini punya kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS dengan sensor Sony IMX882 yang ditemenin sama satu lensa pemanis. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasil jepretannya sendiri, buat HP yang kayaknya bukan fokus ke kamera ini sih udah cakep ya. Hasil gambarnya kelihatan bersih, enak dilihat, dynamic range-nya juga kerasa luas, detail gambarnya bagus, nggak over sharpening, sama warna khas dari brand kayak Vivo iQOO ini cukup kerasa ya di foto-fotonya, yang kerasa enak lah buat dilihat. Ya meskipun sayang nggak ada lensa ultrawide atau tele, tapi harus diakui jepretan satu kamera dari iQOO Z11 ini udah cukup cakep buat di kelasnya. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari iQOO Z11 pakai resolusi Full HD 30 fps. Buat hasil perekaman videonya seperti ini. Kalau dari yang aku lihat sih, dia punya karakter gambar yang cenderung warnanya tuh cenderung agak pucat ya. Terus kalau kita lihat juga detailnya lumayan oke. Terus kestabilan gambar ketika lagi ngerekam gini juga udah cukup bagus, meskipun fitur stabilisasi ultranya belum diaktifin. Udah cukup oke lah kalau buat dipakai rekam gini tanpa harus nyalain stabilisasi ultranya, menurutku udah cukup oke. Dan mic range-nya juga ya lumayan. Tuh ya, bisa kalian lihat. Tapi mungkin di bagian shadow-nya ya detailnya bakal hilang kalau kondisinya kontras seperti ini. Nah, ini Full HD 60 fps. Oke. Lebih kelihatan mulus ya. Cuma entah kenapa kalau dipakai jalan yang 60 fps ini lebih goyang-goyang ya ketimbang yang 30 fps tadi. Kalau menurut kalian gimana sih? Oke, kalian bisa nilai sendiri lah ya. Sama kualitas audio ini tanpa mic tambahan, jadi rekam langsung tanpa tambahan apapun. Nah, ini 4K 30 fps. Kalau dipakai jalan seperti ini,
Zoom maksimal kita coba ya. Dia bisa 10 kali cuma udah pecah banget. Ya paling oke mungkin di 3 kali seperti ini. Oke. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan, dan kalau buat kamera depan sih dia mirip ya buat pilihan resolusinya sama kamera belakang tadi. Jadi bisa Full HD 30, Full HD 60 dan 4K 30 kayak yang kita pakai sekarang ini. Kita lagi pakai 4K 30 fps-nya. Buat dynamic range oke, dia langsung karena ini posisi ngadep ke awan, ke atas langit, muka jadi digelapin gitu. Cuma kalau kita klik muka, kita atur highlightnya ya, bagian belakang jadi putih. Oke. Enaknya dia autofocus ya, jadi kita bisa pilih objek mana yang mau kita fokus ya. Stabilan gambar lumayan oke, jangkauan juga lumayan luas. Gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya iQOO Z11 ini buat siapa sih? Ya gampang, tentu aja buat orang yang suka sama baterai awet yang bisa mendukung pekerjaannya. Soalnya baterai 9020 mAh ini beneran awet dan dia tuh nggak ngebebanin ukuran bodinya. Bodinya ini tuh masih kerasa normal kayak HP pada umumnya, tapi tuh kita kayak dapat HP plus power bank yang bobotnya jauh lebih ringan. iQOO Z11 ini juga cocok banget buat dijadiin HP kedua, misal kalian punya smartphone flagship kayak X series-nya Vivo, S series-nya Samsung, atau kalian yang punya iPhone. Nah, iQOO Z11 ini cocok banget buat kalian yang butuh HP kedua yang baterainya badak, awet, dan juga punya performa yang masih cukup oke lah, dan masih tetap bisa menuin kebutuhan sehari-hari. Oh ya, iQOO juga ngeluncurin iQOO Z11X yang punya target yang sama sih kayak iQOO Z11 ini, tapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau dan tentunya aja spek yang sedikit ada di bawah Z11. Nah, kalau budget kalian ada di sekitar 3-4 jutaan, mungkin Z11X itu bisa jadi opsi yang pas ya buat kalian. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!